kami dari kelompok fisika jalan wilayah. Di sini kami menggunakan sains segala Grandi. Saya Clara Verita. Saya Isabella. Saya Rita Nadia. Saya Dediator Femi. Dan Siti Hamidah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah pembuatan miniatur pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan sistem hidrolik sederhana. Latar belakangnya adalah kebutuhan energi dunia terus meningkat, sementara sumber energi fosil semakin menipis dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga air menjadi sangat penting. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah sistem yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan energi. Kami membuat miniatur PLTA sederhana menggunakan prinsip hidrolik dengan alat suntikan dan air untuk menunjukkan bagaimana tekanan air bisa digunakan sebagai penggerak. Alat ini menjadi media pembelajaran sederhana namun bermakna. Rumusan masalah: bagaimana cara kerja sistem hidrolik sederhana dengan suntikan dan air? Bagaimana miniatur ini bisa menggambarkan prinsip kerja PLTA? Apa saja alat dan bahan yang dapat digunakan secara sederhana untuk membuat alat ini? Tujuan penelitian: 1. Membuat alat peraga PLTA sederhana dengan prinsip hidrolik. Menjelaskan konsep tekanan air dan penggerak mekanik secara praktis. 3. Menumbuhkan kreativitas dan kekompokan kelompok. Manfaat penelitian: memberikan pemahaman tentang energi terbarukan, terutama tenaga air, menjadi alat edukasi yang murah dan mudah dibuat, mendorong siswa untuk membuat karya inovatif dari barang bekas. Langkah-langkah pembuatan alat dan bahan. Alat dan bahan: 1. 4 buah suntikan. 2. Selang plastik. 3. Air. 4 kotak susu. 5 styrofoam. 6 karton warna hitam. 7 stik es krim 4 buah. 8 tusuk gigi. 9 isolasi. 10 paku. 11 cat kuning. 12 pilok hitam. 13 lem tembak. Dan 14 alat potong. Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Kemudian potong styrofoam menjadi 2 bagian. Pakai 1 styrofoam untuk alas. Ketiga, tutup semua bagian styrofoam yang akan menjadi alas dengan karton hitam sampai semua bagian tertutup. 4. Potong kotak susu menjadi 12 bagian. 4 bagian untuk jalan dan 8 bagian untuk sisi jalan. 2 jalan besar atau panjang dan 2 jalan kecil atau pendek. 8 bagian potong kecil untuk dilekatkan di sisi kanan setiap jalan. 5. Pilok bagian-bagian tersebut dengan pilok warna hitam lalu tunggu hingga kering. 6. Setelah mengering, cat tengah 4 jalan tadi dengan warna kuning. 7. Sisa styrofoam potong 4 bagian untuk menjaga jalan, potong 2 bagian untuk penyangga suntikan. 8 bagian potongan kecil lem pada setiap sisi jalan. Lalu 2 bagian jalan kecil untuk setiap ujung jalan dengan 4 styrofoam yang menjadi penyangga dan jalan rekatkan dengan lem. 10. Kemudian jalan yang sudah direkatkan dengan penyangga lem di atas alas yang telah dibuat, lem di ujung alas kiri dan kanannya. Lalu potong ujung setiap stik es krim. Setelah bagian ujungnya dipotong, bolongan tengahnya dengan paku. Sesudah dibolongi tengahnya, potong tusuk gigi menjadi bagian kecil. Kemudian masukkan tusuk gigi di antara stik tadi. Setiap satu bendanya berarti 2 stik dan 1 tusuk gigi. Jadi kita punya 2 benda. Dan stik dan tusuk gigi yang telah digabungkan tadi masing-masing 1 di setiap bawah jalan yang ukuran besar. Lem jalan ukuran besar ke jalan yang pendek. Sekarang jalan sudah terbentuk. Gabungkan 1 selang dengan 2 suntikan. Di sini kita membuat 2 bagian, jadi membutuhkan 4 suntikan, 2 di kiri dan 2 di kanan. Isi setiap suntikan dan selang yang sudah digabungkan dengan air. Kemudian setiap ujung suntikan yang digunakan untuk membuat objek naik dan turun, rekatkan dengan lem di bawah jalan ukuran besar. Setelah itu,
Rekatkan juga styrofoam yang dibuat untuk menyangga suntikan yang berada di bawah jalan. Lalu, rekatkan suntikan kiri dan kanan yang digunakan untuk menekan dan menarik jalan dengan air dan isolasi. Sesudahnya, semuanya selesai, jalan hidrolik sudah siap dioperasikan. Kemudian yang terakhir kesimpulan, yang pertama, tekanan air dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan bagian mekanik seperti jalan yang bisa naik turun. Sebagaimana prinsip kerja dasar pada PLTA, sistem hidrolik menggunakan suntikan dan selang berisi air mampu menirukan cara kerja pintu air atau turbin yang digerakkan oleh aliran air. Alat dan bahan sederhana seperti kardus bekas, selang, suntikan, dan air bisa dimanfaatkan untuk membuat alat edukasi yang efektif dan mudah dipahami. Kerjasama tim sangat penting dalam menyelesaikan proyek ini, mulai dari perencanaan, pembuatan, hingga pengujian alat. Miniatur ini berhasil menjadi media pembelajaran yang menyenangkan, sederhana, dan mengedukasi tentang pentingnya energi terbarukan, khususnya tenaga air. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dah.